Berjumpa kembali dan bersama dengan Yopi Epinu Channel. Senang bertemu dengan kalian. Dengan ini saya mau memberikan sebuah informasi buat teman-teman kapal pesiar atau calon kapal pesiar yang mau baru join ke kapal. Kadang-kadang bingung apa yang harus dibawa gitu. Jadi di sini saya akan memberikan informasi atau pemberitahuan supaya anda kalian tidak bingung atau khawatir apa yang harus dibawa. Oke, sebelumnya kita lanjut ke topik kita, inti topik. Jangan lupa untuk kita like, subscribe channel saya. Semoga bermanfaat buat para pemula atau para pelaut pemula. Semoga informasi ini bisa berguna, jadi Anda tidak khawatir atau ragu untuk bekerja atau berangkat kapal pesiar. Oke, langsung saja ke topik kita yang utama. Jadi apa sih barang yang harus dibawa gitu untuk ke kapal pesiar? Jadi menurut pengalaman pribadi saya, kalau kontrak pertama itu yang perlu dibawa seperti dokumen udah pasti. Apa aja dokumen seperti paspor pasti atau seaman book. Biasanya agen Anda atau salah satu dari agen Anda pasti akan menjadi guide di bandara dan memberikan paspor dan seaman book dan juga guarantee letter atau juga informasi untuk biasanya diberikan emergency contact jika kamu ada masalah di dalam perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan. Jadi Anda jangan perlu khawatir, tinggal telepon hubungi nomor kontak emergency contact yang ada di kertas tersebut atau di booklet biasanya. Jadi hanya ikuti instruksi dari booklet tersebut. Kemudian untuk para kontrak pertama jangan lupa dan juga jangan takut untuk selalu cek dokumennya atau tiketnya dalam satu tempat supaya tidak hilang atau berceceran. Harus tetap jaga dokumen selama perjalanan sampai tiba di kapal nanti untuk join. Oke, dan juga untuk kontrak pertama saya kasih tahu jangan perlu khawatir atau ragu. Untuk pertama join di kapal itu pasti Anda tidak sendirian. Biasanya kamu akan dikasih teman atau satu grup. Untuk yang para senior akan membantu atau menggait Anda sampai tempat tujuan di kapal Anda yang telah ditentukan oleh agen. Maka dari itu untuk kontrak yang baru harus tetap bersama-sama, jangan pencar kemana-mana selama perjalanan, tetap satu grup atau saling bersama-sama dalam perjalanan. Oke. Kemudian apalagi yang diperlukan, medical passport juga jangan lupa harus tetap dibawa, itu sebagai bukti bahwa kamu itu fit dan kamu siap kerja di kapal. Nanti kamu akan memberikannya ke infirmary atau perawat yang ada di kapal pesiar. Itu sangat penting, kamu harus jaga karena itu ada bukti bahwa kamu fit dan siap bekerja. Kemudian sertifikat lain yang diperlukan untuk ditunjukkan kepada atasan kamu atau bos-bos kamu yang ada di kapal. Setiap departemen itu beda-beda apa aja yang dibutuhkan sertifikatnya. Oke. Kemudian kemudian itu kebutuhan seragam tergantung dari perusahaan Anda masing-masing. Kalau emang seragam sudah dapat dari agen Anda tidak perlu lagi ke tailor atau mungkin hanya setengah lagi di kapal. Nanti kamu akan dipandu atau dikasih orang atau buddy untuk mengambil seragam tersebut untuk melengkapi untuk siap kerja nantinya. Kemudian alat-alat mandi saya sarankan Anda bawa secukupnya, jangan terlalu banyak, tapi lebih baik sih bawa dari Indonesia karena kita tidak tahu. Dan juga untuk persiapan untuk berapa bulan ke depan atau selama kontrak itu sangat penting karena kecocokan dari kayak sabun, odol atau yang lainnya itu cocok dengan kita yang sesuai dengan tubuh kita. Sebaiknya kamu bawa dari Indonesia sesuai kebutuhan dan kontrak kamu berapa bulan. Oke, kemudian yang lainnya itu pakaian dalam. Saya sarankan Anda membawa pakaian dalam itu lebih karena kebutuhan pakaian dalam kamu sehari mandi berapa kali, kamu hitung aja sendiri berapa yang diperlukan.
Jadi pakaian dalam itu sangat penting karena kita pasti berkeringat, bekerja berat. Kalau bekerja kapal pesiar itu tidak seperti kerja di darat. Jadi kamu harus cuci sendiri, jadi kamu harus pintar-pintar mengatur waktu. Nanti kamu juga tahu bagaimana situasi di kapal. Kemudian jangan lupa kamu bawa ini sabun cuci buat baju Anda, baju sehari-hari. Kalau seragam pastinya kamu dapat free cuci gitu, seperti gratis di laundry hanya untuk seragam. Dan untuk pakaian sehari-hari atau pakaian dalam kamu harus menyuci sendiri. Kita ada kru laundry biasanya. Saya akan bahas lebih lanjut untuk masalah fasilitas untuk karyawan apa aja. Nanti saya akan berikan di konten saya berikutnya, oke? Dan juga jangan lupa kamu bawa khususnya untuk wanita. Itu pembalut wanita secukupnya. Kita nggak tahu berapa lama kamu mendapat bulanan dan apa yang dibutuhkan berapa pembalut, hanya wanita yang tahu. Disarankan bawa secukupnya, dan juga kosmetik yang diperlukan untuk merias wajah Anda secukupnya. Saya sarankan untuk kontak pertama kamu harus belajar ngirit, tidak banyak mengeluarkan uang, karena di sana kamu bekerja bukan buat poya-poya, bukan untuk jalan-jalan. Jadi harus bijak menggunakan uang gaji ke Anda selama kamu bekerja di kapal pesiar. Itu saran saya. Dan juga jangan lupa untuk yang berkacamata, jangan lupa bawa spare. Jangan cuma satu, bawanya itu dua. Karena itu sangat penting, karena kalau terjadi apa-apa, patah, rusak, kan kita nggak tahu waktu kita kerja itu keadaan seperti gimana. Jadi kamu punya spare, jadi kamu bisa jaga-jaga, kamu punya cadangan. Kemudian obat-obatan juga sangat penting, karena untuk kesehatan kita tidak tahu, karena cuaca juga berubah, beda dengan negara Indonesia yang tropis, dan kita ada di negara lain yang cuaca mungkin panas atau lebih dingin atau dingin sekali. Jadi mungkin Anda punya alergi dengan kulit atau apapun juga, sebaiknya Anda bawa obat-obatan sendiri, karena di kapal belum tentu sesuai dengan reaksi dari badan Anda. Jadi saya sarankan untuk membawa obat-obatan sendiri, apapun obat itu, mau tolak angin, mau obat gosok, mau obat apapun, obat sakit gigi, itu bawa, karena di sana nggak ada dokter gigi. Saya sarankan paling cuma dikasih painkiller. Jadi kamu harus membawa itu semua, apa yang diperlukan yang menurut kamu itu penting buat tubuh kamu. Saya sarankan itu. Kemudian luggage untuk kontak pertama bawa satu aja, karena untuk mengirit kalau usah mengeluarkan uang banyak lagi. Nanti kalau kamu udah gajian, kamu boleh beli lagi untuk oleh-oleh atau cendera mata buat keluarga di rumah. Tapi tetap kamu harus menjaga keinginan kamu dengan kebutuhan. Ingat, di sini kamu kerja untuk mencari uang, untuk bukan berpoya-poya. Jadi kamu harus bijaksana untuk menggunakan atau mengeluarkan uang. Oke, mengapa kamu harus bawa satu luggage? Makanya saya sarankan supaya kamu itu membawa bawaan dari Indonesia untuk kontrak pertama ke luar negeri jangan terlalu banyak. Pasti kamu akan membeli oleh-oleh atau apapun itu, karena kamu mungkin exciting dengan melihat dunia luar yang banyak. Wah, ini bagus nih buat oleh-oleh, wah ini bagus nih buat souvenir. Nah, nanti kamu akan rasakan. Jadi sebaiknya kamu bawa satu dari sini mungkin, atau dengan bawaan sedikit. Nanti kamu bisa beli luggage atau koper berikutnya nanti di kapal setelah kamu dapat gajian. Oke, setuju dengan ide saya, itu menurut pengalaman saya pribadi. Kemudian buat cemilan, saya kasih tahu sebelum kamu join ke kapal, kamu pasti tinggal di hotel atau ada istirahat lah. Tinggal di hotel, saya untuk mengirit uang saku Anda, saya sarankan kamu beli cemilan seperti cookies, roti, atau mie instan yang di cup atau di gelas, karena di hotel itu pasti ada air panas buat teh. Nah, kamu bisa untuk mengisi kekosongan perut kamu atau lapar, kamu bisa makan, menikmati yang kamu bawa cemilan itu sangat penting. Jadi kamu bisa mengirit. Dan juga jangan lupa, jika kamu tidak diberikan uang saku oleh agen atau perusahaan kapal pesiar, saya sarankan kamu membawa uang saku, nggak usah banyak-banyak. Jika terjadi apa-apa, misalnya kamu butuh telepon atau kamu kelaparan di bandara atau di jalan, kamu miss flight atau apapun itu, jadi kamu punya cadangan uang, terutama uang dolar, atau tergantung kamu biasanya kamu dapat tiketnya kemana.
Kalau ke Eropa ya kamu siapkan euro, untuk beberapa euro untuk jaga-jaga aja gitu. Oke, dan tips saya buat teman-teman mungkin ada teman atau titipan dari kapal yang kamu tuju atau yang kamu join. Nah, kamu bawa aja, mungkin kamu beli dari sini atau apapun yang dititip. Nanti kamu berikan, biasanya kamu akan mendapatkan uang ekstra, uang tambahan. Itu lumayan buat kamu bisa beli kartu telepon atau buat beli internet. Oke, soalnya di kapal itu masih bayar internet, nggak semuanya perusahaan itu gratis. Biasanya ada yang bayar, ada yang gratis, tapi biasanya itu bayar. Makanya kamu hanya butuh buat baru join itu kamu kontak dengan family, bertemu dengan maksudnya telepon dengan keluarga untuk memberitahu bahwa kamu sudah tiba di kapal. Itu sangat penting. Dan juga untuk mendapatkan ekstra atau uang tambahan, kamu bisa membawa rokok. Biasanya itu dicari buat teman-teman yang baru join, pasti ditanya dengan para senior, kamu bawa apa di Indonesia. Misalnya kan rokok, kamu bisa jual di sana. Untuk masalah harga kamu tanya aja diri dengan mereka. Oke, atau cemilan seperti kalau saya sarankan tuh bawa cemilan itu yang kering, jangan cemilan yang basah. Biasanya kamu akan mendapat masalah di customnya nanti. Di setiap negara beda-beda. Jadi kamu harus menjaga keamanan kamu juga, karena kamu baru kontak pertama, mungkin diinterogasi di custom kamu bingung, tidak bisa berbahasa Inggris, atau kamu ragu atau gugup sehingga kamu tidak menjawabnya dengan tepat, akan menjadi masalah buat kamu. Jadi saya sarankan kamu bawa cemilan, atau cemilan yang bisa dijual lagi di kapal itu, cemilan yang kering seperti keripik atau apapun yang bisa kira-kira dijual. Jangan terlalu banyak, yang secukupnya aja. Oke, seperti sambal, mungkin sambal saset biasanya dicari juga, atau mungkin apa lagi, seperti majalah atau apapun yang diperlukan di kapal. Biasanya anak-anak kapal itu pasti menanyakan kepada orang-orang yang baru pertama join atau yang baru join. Itu sangat penting buat informasi buat kalian untuk menambah uang saku untuk beli kartu internet atau kartu telepon untuk menghubungi keluarga. Dan kemudian mungkin untuk hiburan kamu boleh bawa eksternal atau hard drive. Hard drive buat apa? Maksudnya mungkin kamu dari sini mendownload atau apapun itu, mengcopy lagu-lagu atau film-film yang akan kamu tonton selama kamu kontrak di kapal pesiar. Itu sangat penting untuk hiburan kamu, karena di setiap kapal, tidak semua kapalnya itu dengan teknologi canggih. Pengalaman saya itu ada yang kapal yang tidak ada seperti di pesawat, bisa memilih channel kita atau bisa tethering, bukan tethering, jadi kita bisa mirroring dengan handphone kita. Setelah kita download di handphone, kita bisa transfer ke TV sehingga kita bisa nonton bareng bersama teman sekabin atau teman-teman lain. Atau channel TV-nya seperti di pesawat, yang kita bisa milih programnya sesuai waktu yang kita mau. Seperti ada foldernya, ada action, ada thriller, ada komedi, seperti itu, dokumentari. Jadi kamu bisa pilih. Itu sebagai hiburan aja di kapal. Oke, sisanya kamu bisa tanya-tanya kepada teman sekabin atau para senior yang di sana. Itu sebagian dari informasi dari saya. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang baru join di kapal. Jadi jangan khawatir, teman-teman kalian atau para senior kalian akan membantunya, terutama untuk para pemula yang baru join di kapal pesiar. Jadi intinya kamu harus banyak bertanya dan banyak bergaul di kapal, tapi pilih-pilihlah teman-teman atau orang-orang yang bisa dipercaya, yang membawa kalian ke dalam kebaikan. Nanti saya beritahu konten-konten saya bagaimana kehidupan di kapal sebenarnya, bagaimana keadaan situasi di kapal. Jadi jika kalian punya request atau komen, silakan, nanti saya akan berusaha memberikan informasi sesuai pengalaman saya untuk memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman atau para calon pelaut kapal pesiar. Oke, segitu saja cerita dari saya. Menurut pengalaman saya, jangan lupa like, subscribe, atau share channel saya ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, salam pelaut.